Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Nathan Anggi Saputra Tamba dan Fidelia Irma Palupi Sinaga. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Franciscus Sapurius Tri Prio Idarto SCY, Romo Laurentius Setio Antoro SCY, dan Romo Martinus Joko Widian Moko SCY yang terhormat. Atas nama seluruh keluarga Bapak Posma Edison Tamba, Ibu Rusmaini Boru Sinaga, dan Bapak Markus Hermanto, Ibu Anastasia Suparti, hendak mengantar anak kami Nathan Anggi Saputra Tamba dan Fidelia Irma Palupi memasuki hidup perkawinan. Kami mohon dengan perantaraan Romo agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Atas kesediaan Romo kami mengucapkan terima kasih. Saudara-saudari, selamat pagi. Kita akan memulai upacara saling menerimakan sakramen perkawinan antara Palupi dan Nathan. Kami bertiga, para Romo ini akan menjadi saksi dari gereja secara resmi. Kalau Anda bertanya mengapa Romonya 3, ini permintaan keluarga. Jadi bukan karena permintaan Romonya. Kalau suatu saat umat juga mau minta 5 Romo, silahkan. Yang penting asal bisa membiayai Romonya. Ya. Kalau mau minta Romo lain juga boleh. Tapi alasannya harus karena memang ada relasi personal, hubungan keluarga, dan sebagainya. Tidak boleh seandainya mengatakan, saya nggak mau Romo dari Kota Batak, jelei itu. Terus cari Romo lain itu nggak bisa. Ya. Tapi kalau karena seperti Palupi sebenarnya punya sepupu Romo juga di Lampung, atau di Nathan punya Romo Tamba di ujung dunia sana, silahkan. Ya. Ya, umat yang lain semoga tidak menjadi iri hati, cemburu. Ini karena keluarga yang meminta, jadi bukan karena kami para Romo ingin supaya lebih meriah, difoto lebih enak, bukan itu ya. Tapi karena memang ini permintaan keluarga. Kita akan memasuki gereja, kita akan berdoa bersama. Mari kita dukung apa yang menjadi keinginan Palupi dan Nathan ini, supaya apa yang mereka janjikan hari ini sungguh berkembang dan berbuah. Mari kita masuki rumah Tuhan. Jangan
dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, kita lihat buku pegangan kita. Masing-masing mungkin sudah ada. Di halaman cover itu ada pakaian Jawa itu ya, pakai belangkon, pakai keris, dengan pakaian lurik. Ya. Lalu di sana ada tema, aku menjadi tanda kasih Tuhan kepadamu. Lalu bagian terakhir, halaman belakang, itu pakaian Batak. Dan di sana ada tulisan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itulah peristiwa iman penerimaan sakramen perkawinan antara Nathan dan Palupi, dan itulah temanya. Tema yang akan kita renungkan dalam rangka penerimaan sakramen perkawinan ini. Nathan punya niat menjadi tanda kasih Tuhan untuk Palupi. Palupi juga punya niat yang sama. Dan yang menguatkan niat mereka adalah kasih. Seperti dikatakan Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita buka hati kita untuk sabda Tuhan hari ini. Sembari kita dukung dengan doa-doa kita, niat mereka berdua. Mari kita hening jenak untuk mempersiapkan hati kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kolose. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang yang takwa pada Tuhan, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jeripayahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takwa pada Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga Opung Yodri Tamba, keluarga Pak Markus, umat Katolik Santo Petrus Kota Batak, atau umat dari gereja lain atau agama lain, atau umat juga yang mengikuti perayaan ini lewat streaming, mungkin teman-teman Nathan dan Palubi di Jawa, keluarga Sinaga harus disebut juga. Pokoknya siapa saja, entah yang datang dari Lampung, dari Medan, Siantar, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Mungkin kedua orang tua ini menyekolahkan anak-anaknya keluar kota Batak dengan suatu pengharapan. Saya hanya menduga-duga, mungkin Pak Markus dan Bu Anas semoga Pak Lubi dapat orang Jawa, maka disekolahkan jauh dari kota Batak. Sementara Opung Yodri juga seperti Pak Domu dalam Ngeri-Ngeri Sedap, semoga Nathan nanti walaupun sudah di Tangerang dapat beru Batak supaya tahu adat. Karena kalau nikah dengan orang Jawa nanti tidak tahu adat Batak. Itu harapannya. Dan mereka pergi masing-masing merantau
Toh jatuhnya dapat orang seruling atau orang sini juga. Toh dapatnya tidak sesuai yang mungkin diharapkan. Itulah anak zaman now. Itulah anak zaman ini. Semua bisa terbantahkan, kan semua bisa tidak sesuai dengan harapan orang tua misalnya. Mereka bisa mengatakan, apakah kalau aku menikah dengan sesama Jawa, Bapak Ibu bisa menjamin bahwa saya bahagia? Apakah saya kalau mendapatkan sesama orang sesuku Batak dapat menjamin bahwa kami bahagia? Keputusan mereka, walaupun mereka sudah kenal sejak kecil, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan orang tua, tapi yang ada dalam diri mereka adalah cinta yang oleh Paulus tadi dikatakan mengatasi semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kesucian perkawinan tidak terletak bahwa harus sesama suku. Kesakralan perkawinan tidak tergantung berapa sinamot yang diberikan. Kesucian perkawinan tidak tergantung hewan apa yang dipotong dalam pesta itu. Berapa jumlah tamu. Kesucian perkawinan, kata Paulus kepada jemaat di Kolose, kalau Allah hadir dalam janji, dalam diri pribadi-pribadi yang berjanji itu mengatasi segalanya, kata Santo Paulus. Dan akhirnya mereka mengatakan, semoga dengan saling menerimakan sakramen perkawinan, saya menjadi tanda kehadiran Allah bagi pasangan saya. Nathan bagi Palupi, Palupi bagi Nathan. Menjadi tanda kehadiran Allah. Inilah yang menyebabkan bahwa perkawinan itu suci atau sakral. Dan kita semua mengagumi bahwa ini menjadi titik awal dari keluarga yang akan mereka bentuk. Maka walaupun ada perbedaan sana sini, pasti mereka akan beradaptasi pelan-pelan. Soal makanan, soal bahasa, soal mempunyai keluarga yang besar, apalagi ini Boru Sinaga menikah dengan Tamba Parna yang banyak sekali kerabatnya. Harus belajar menyebut Nan Boru, Boru, Pak De, Bude, Pak Le, dan sebagainya. Itu harus belajar supaya bisa semakin masuk. Palupi harus juga belajar mengucapkan Horas, bukan Hurmas, Horas. Itu baru soal hal-hal fisik luaran. Tapi adaptasi, kalau kasih di atas segalanya, yang dianjurkan gereja, juga mungkin kalian dalam kursus persiapan perkawinan dijelaskan adaptasi soal kepribadian. Adaptasi soal sifat, sikap pasangannya. Mungkin ini jauh lebih sulit daripada hanya menyebut Pak De, Bude, Nan Boru, Boru, dan sebagainya. Bahkan pada saatnya sampai pada penerimaan. Inilah suamiku dengan segala situasinya, saya menerima dia seutuhnya. Inilah istriku dengan segala kepribadiannya, saya menerima dia seutuhnya. Bahkan mungkin pada saatnya tidak hanya menerima, tapi mengalah. Harus mengalah. Kalau kita baca dengan baik surat Paulus kepada jemaat di Kolose, dikatakan bahwa harus sabar, harus tidak menaruh dendam, harus mengampuni.
dan seterusnya. Penerimaan itu sampai ke tingkat yang begitu dalam. Contohnya saya kira tidak jauh-jauh. Saya yakin Opung Yodri Boru mendampingi Opung Yodri Doli itu tidak mudah ya. Main HP terus misalnya atau apa pokoknya. Tapi sabar dia. Saya kira Opung Yodri juga mendampingi Opung Yodri Boru juga tidak mudah. Tapi dia sabar dan setia sampai hari ini. Demikian juga Bu Anas mendampingi Pak Markus yang kadang-kadang mungkin aneh. Dan anehnya itu setelah sekian tahun nikah kok semakin aneh. Toh dia sabar. Pak Markus juga mungkin kadang-kadang ini Bu Anas kok TikTok terus ya. Dia juga sabar. Contohnya enggak jauh-jauh. Maka nanti kalau ada kesulitan, kamu menemukan hal-hal yang aneh, tanyalah orang tuamu. Apa resepnya? Jangan tanya Romo enggak pernah menikah. Pasti tidak tahu. Bagi saya kalau aneh itu orang ini bocor halus ya. Tapi kalau seorang suami dengan istri dia tahu persis penyesuaian, penerimaan dan akhirnya mampu untuk mengalah. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, dalam bacaan Injil kita dengar yang sangat disukai oleh pasangan-pasangan yang menikah, bacaan tentang yang disatukan Allah jangan diceraikan. Untuk sampai pada rumusan ini tentu tidak sekonyong-konyong, tapi ada sejarahnya. Bahwa banyak orang menikah menjadi beban misalnya. Suami menjadi beban istri, istri menjadi beban suami. Sehingga perkawinan tidak tahan lama. Atau mungkin sejarah yang lain bahwa orang yang satu lebih dominan dari yang lain. Suami dominan terhadap istri, istri dominan terhadap suami atau sebaliknya. Maka ada suami takut istri misalnya. Atau ada situasi-situasi yang lain yang menyebabkan perkawinan tidak sungguh menjadi lembaga yang sakral. Lalu orang dengan mudah membuat keputusan untuk tidak setia. Maka yang dikatakan oleh penginjil Markus hari ini mau mengajak kita orang Kristen, orang Katolik khususnya. Kesakralan perkawinan itu melambangkan hubungan antara Allah dengan gereja yang setia. Allah tidak pernah tidak setia. Apapun yang terjadi dengan gerejanya sejak zaman sejarah keselamatan Israel zaman dulu. Dan itulah yang dijadikan oleh gereja menjadi lambang dari perkawinan Katolik. Maka kita berharap supaya pasangan ini sungguh-sungguh menyadari apa yang dia pilih menjadi sarana dan tanda keselamatan bagi pasangannya. Pasangan tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi rahmat apapun yang terjadi. Pasangan menjadi anugerah dari Tuhan. Kalau itu kita tanamkan dalam-dalam, maka saya punya keyakinan keluarga-keluarga Kristen Katolik akan terselamatkan, berkembang, dan berbuah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harap semoga doa-doa kita, harapan kita akan dihidupi oleh kedua saudara kita ini. Mungkin pernah mendengar sebagai akhir dari renungan ini, pasangan yang baik itu seperti sepatu. Sepatu atau sandal itu masing-masing punya posisinya, tidak pernah berganti posisi. Bentuknya tidak sama, tetapi serasi. Saat berjalan mereka punya tujuan yang sama. Tidak ada sepatu berjalan ke belakang, yang kanan, yang kiri ke depan, enggak maju-maju. Juga mereka sederajat, yang normal sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Bahkan kalau yang satu hilang, yang lain itu mungkin tidak punya artinya. Maka sepatu, se itu sejalan, sa itu sampai, tu itu sampai tua. Jadilah sepatu yang baik. Kalau dalam bahasa istilah gereja sekarang, sinode. Sinode itu kan berjalan bersama. Maka yang berjalan bersama bukan hanya gereja yang bersinode, tetapi keluarga-keluarga, suami dan istri, dan pada saatnya nanti ada anak-anak bersinode bersama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nathan Anggi Saputra Tamba dan Fidelia Irma Palupi. Sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, kami persilahkan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk mohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini. Dan para saksi, saya mohon siap-siap untuk mendampingi mereka. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah dan ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air mataku yang kau tabur dituai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah
tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Para saksi silakan maju ke depan. Mempelai berdua yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan, menjadi tanda kasih Tuhan satu bagi yang lain. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini dan mendoakan kalian. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan Allah, di hadapan gereja. Nathan Anggi Saputra Tambah, sungguhkah kamu dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kamu untuk mengasihi dan menghormati istrimu sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kamu dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Fidelia Irma Palupi, sungguhkah kamu dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kamu untuk mengasihi dan menghormati suamimu sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kamu dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia.
untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini. Silahkan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Nathan Anggi Saputra Tamba, memilih engkau, Fidelia Irma Palupi, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Fidelia Irma Palupi, memilih engkau, Nathan Anggi Saputra Tamba, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Berkatilah kedua cincin ini, semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nathan Anggi Saputra Tamba, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Fidelia Irma Palupi, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cintaku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Fidelia Irma Palupi, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Nathan Anggi Saputra Tamba, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cintaku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memilih engkau menjadi istri. Ya Allah, keluarga mempelai telah menyediakan kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal bagi keluarga mempelai dalam mengarungi hidup perkawinan dan keluarga mereka. Maka berkatilah barang-barang rohani ini, agar langkah hidup mereka diterangi sabdamu, dilandasi cinta Tuhan yang wafat dan bangkit, dan dibimbing oleh keluarga kudus Nazaret, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sampai di ujung usahaku. Aku memilih engkau menjadi suamiku. Aku berjanji setia Anak-anakku yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini
dan sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Semoga Tuhan memperteguh janji. Pengantin berdua yang diberkati Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan ulos kepada kalian berdua. Ulos ini adalah ulos siganjang atau sitorup rambu, dan sebagai sitorup tuho, tolu atau tiga, berarti sebagai simbol dalihan nantolu. Tiga unsur utama penyangga keluarga, yaitu dongantub, boru, dan hula-hula. Tetapi lebih dari itu, dapat diartikan sebagai simbol Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga dengan ulos ini, semoga kalian berdoa diberkati, dilindungi oleh Tritunggal yang Maha Kudus dalam seluruh perjalanan hidup kalian. Semoga dengan ulos ini, ulos agar selalu hidup jiwa ragamu di bawah naungan Tuhan. Dan dengan ulos yang panjang rambutnya, berarti kita memohonkan selalu kepada Tuhan agar panjang pikiranmu, penuh kesabaran, panjang umur, dan murah rezeki. Saudara-saudari terkasih, mari sekarang kita berdiri untuk melambungkan doa umat kita. Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Nathan Anggisa Putra Tamba dan Fidelia Irma Palupi. Maka sambil mengenangkan anugerah, kebaikan, dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Nathan Anggisa Putra Tamba dan Fidelia Irma Palupi yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah yang tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan baru ini yang berbahagia, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa,
Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan keselamatan kita serta ya Tuhan, terimalah korban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan.
agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan roti, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh, agar Engkau menyempurnakannya dalam kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vitus Surbianto Solikin serta semua rohaniwan. Ingatlah juga, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu, Nathan Anggi Saputra Tamba dan Fidelia Irma Palupi ini, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini.
Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Fidelia Irma Palupi, mempelai perempuan ini, dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati Nathan Anggi Saputra Tamba suaminya tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan dengan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Biarlah anak gembala, biarlah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berdoa padamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saksikan Nathan dan Robi mohon doa restu Bunda Maria. Kita berdoa pada Tuhan. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami dan istri. Pada saat yang sungguh berat ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Berkah dalam Gusti. Untuk orang Jawa besar. Untuk saudara-saudara kita yang dari Lampung. Para Bapak Ibu, Romo, di sini saya sebagai wakil dari keluarga Bapak Markus Hermanto beserta Bapak Tamba yang berbahagia. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada ketiga Romo, Romo Prastio, Romo Antoro, kemudian Romo Joko. Yang kedua, para seksi liturgi, kur yang sangat bagus, kemudian dekorasi yang sangat indah, dan seluruh umat yang hadir pada perayaan pernikahan anak kami Nathan dan Palupi. Yang selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Ibu Romo juga untuk bisa hadir di tempatnya Bapak Hermanto untuk mengikuti resepsi pernikahan anak kami yang telah dilaksanakan oleh ketiga Romo ini. Untuk itu saya sangat mengharapkan untuk kehadiran di sana ada juga suster, maaf suster ya, juga ikut bisa hadir di tempat Bapak Hermanto, itu juga Romo nanti bisa hadir di sini. Kemudian tidak panjang lebar, penutup saya untuk para palupi yang lain, untuk Yonatan yang lain, seperti yang sudah kita dengar, demikian. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin, Bapak Ibu. Terima kasih. Dan apabila ada panjang dan lebar kesalahan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kuras. Untuk kedua mempelai ini, mungkin dari Pak Sumarmata masih mau mengadakan sesuatu. Silakan kepada Bapak. Terima kasih kepada Romo Prio, Romo Antoro, dan Romo Joko yang sudah memberikan berkat bagi anak-anak kami. Semoga dengan berkat yang diberikan Romo, anak kami berdua ini menjadi keluarga yang berbahagia dan keluarga yang setia saling mengasihi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama keluarga Bapak Firdaus mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya untuk menyaksikan perkawinan anak kami. Kami mohon kepada Bapak Ibu supaya tetap mendoakan kedua anak kami ini agar menjadi keluarga yang berbahagia dan keluarga yang setia. Bagi kita semua keluarga yang ada dalam gereja ini, sesuai dengan pemberitahuan dari keluarga Bapak Markus tadi, karena hari ini kita mengikuti adat tradisional atau adat nasional. Jadi kita diundang ke rumah Bapak Markus di Lambayan Jalur 2. Dan untuk acara adat Batak pada tanggal 6 kita laksanakan di rumah Bapak Firdaus Tamba. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Tapi lebih banyak lagi bagaimana Nathan mencoba untuk setiap kali membuat supaya tidak keseringan. Mesra sekali rasanya. Semakin dilihat itu semakin wow. Ini kan sangat baru, tapi nanti mungkin kalau sesuatu ada yang mengikuti, ya harus digitukan. Itu ada simbol saja. Harus mengatakan setia dengan ini. Kalau tahu bahwa di depan Palupi ada batu, maka singkirkan batu itu supaya Palupi tidak tersandung. Romantis sekali. Demikian juga Palupi
Rohani dan Palupi jadilah keluarga yang baik. Kalian tidak akan tinggal di kota Batak, tapi akan tinggal di paroki di Uskupan Bogor. Pokoknya tidak di sini ya. Nanti langsung mendaftar, dan orang tua di sini adalah aktivis tokoh umat. Maka jarak ini harus kamu bawa entah dimanapun kamu berada, untuk juga menjadi orang yang terikat dalam kehidupan gereja Katolik. Terima kasih untuk semua doa dan para saudara dan sebagainya. Ada dua frater, itu bukan frater gabungan, itu sungguh-sungguh frater dari paroki kita dari Kampung Damai yang sedang berlibur. Mereka tinggal di Pasuruan untuk beberapa hari, bahwa mereka sekarang akan ikut upacara perkawinan, resepsi. Bukan mereka mau menikah, tapi mereka menunjukkan tampilan mereka. Allah, nikah itu enaknya cuma sekali, menjadi pamor enaknya sangat itu. Amin. Selamat datang kepada selamat berlibur di kota Batak. Bapak Ibu, mari sekarang kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih, supaya Nabi Kristus senantiasa tinggal, dalam hati saudara. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian jadi saksi Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar gerak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi pemberkatan Palupi Daratan sudah selesai. Mari kita sampaikan syukur pada Tuhan di dalam pesta pernikahan ini. Haleluya. Selamat dan bahagia. Kaulah satu-satunya yang berarti dalam hidupku. Kaulah satu-satunya yang tak pernah meninggalkanku. Semuanya kan berlalu seiring detik-detik waktu. Namun kasih setiamu selalu baru. Kaulah satu-satunya yang berarti dalam hidupku. Kaulah satu-satunya yang tak pernah meninggalkanku. Semuanya kan berlalu seiring dengan
setiamu selalu baru. Hanya Engkau yang ku rindu, tiada yang lain di dalam hatiku selalu. Kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Kaulah satu-satunya yang berarti dalam hidupku. Kaulah satu-satunya yang tak pernah meninggalkanku. Semuanya kan berlalu seiring detik-detik waktu, namun kasih setiamu selalu baru. Hanya Engkau yang ku rindu, tiada yang lain di dalam hatiku selalu. Kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Hanya Engkau yang ku rindu, tiada yang lain di dalam hatiku selalu. Kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Yang ku rindu, tiada yang lain di dalam hatiku selalu. Kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.